Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Masyarul muslimin wal muslimat jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada subuh hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kekuatan dan kesempatan untuk kembali hadir di masjid melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi uswatun hasanah bagi kita semua. Kita melanjutkan pengajian kita pada hari ini terkait dengan Idul Kurban atau Udhiyah Makrobah. Apa yang harus orang yang mau berkurban, orang yang yatamil makrobah, ada beberapa hal yang dianjurkan untuk tidak dilakukan, menunjukkan bahwa sunnah bahwa orang yang akan berkurban wajib mencegah dirinya dari memotong rambut, wajib untuk mencegah diri memotong rambut, kuku atau mengupas kulit sejak awal Zulhijjah sampai ia menyembelih kurbannya, berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Fa idza uhilla hilal Dzulhijjah fala ya'khudanna min sya'rihi wala min azfarihi syai'an hatta yudahhi. Apabila hilal Zulhijjah telah terbit, nariko memponi bulan Zulhijjah, dan ada di antara kalian yang hendak berkurban, maka janganlah dia mengambil rambut dan kukunya sedikit pun hingga ia menyembelih kurbannya. Dalam riwayat lain, janganlah ia mengambil rambut dan kulitnya sedikit pun. Jadi termasuk kulit, kebiasa ada umpamanya luka-luka yang mau terlepas, ada, kecuali kalau dia jatuh sendiri. Perintah ini menunjukkan larangan yang bersifat pengharaman menurut ulama-ulama. Tapi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tidak menunjukkan bahwa sembelihannya tidak sah. Sehingga dianggap bahwa larangan-larangan ini tidak menyebabkan sembelihannya tidak sah. Karena itu bahwa larangan ini adalah larangan yang disebut makruh, tidak sampai haram oleh jumhur ulama. Apabila telah masuk bulan Zulhijjah dan seorang tidak punya niat berkurban, kemudian di pertengahan ya tamani Zulhijjah, nah di awal Zulhijjah dia agak niat napa makrobah, ya nanti masuk kira-kira tanggal 5 Zulhijjah atau 4 Zulhijjah muncul niat untuk berkurban, maka hendaklah dia mencegah dirinya untuk memotong rambut kuku sejak niat berkurban itu yang muncul. Jadi mungkin di awal Zulhijjah belum ada niat. Nah, kemudian jadi sampai natepa biluana. Tapi ternyata sebelum 10 Zulhijjah, ya apakah 3, 4, 5 Zulhijjah tanpa mampu niatna untuk berkurban. Maka mulai sejak munculnya niat itu, maka tidak boleh lagi memotong kuku-kuku dan rambutnya. Jangan juga engkau tahu makadai laba ni urani tepo biluai, tapi kemarin tidak belum ada niat, maka itu tetap tidak dianjurkan untuk berniat untuk melaksanakan kurban. Hikmah larangan di atas karena orang yang berkurban mirip seperti orang yang menjalani ibadah haji. Dalam sebagian amalan, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kurban.
hingga dia pun terkena sebagian hukum dan larangan seperti orang-orang yang sedang berhaji. Nah, ya hikmahnya masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang ada yang beranggapan bahwa orang yang akan berkurban kemudian dia mengambil rambut, kuku dan kulitnya, maka kurbannya tidak diterima. Maka sesungguhnya ini adalah anggapan yang keliru. Tidak ada hubungannya antara diterimanya kurban dengan larangan memotong rambut. Ya. Barang siapa yang mencukur rambut atau memotong kuku atau mengupas kulitnya tanpa udzur, sungguh ia telah menyelisih perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam larangan, dan hendaknya dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada hubungannya sah atau tidak diterimanya kurban. Adapun orang yang butuh untuk mengambil rambut, kuku dan kulitnya karena suatu sebab, maka tidak mengapa. Seperti orang yang kepalanya terluka butuh untuk mencukur rambut, ya, maka tidak ada larangan akan hal tersebut. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita lanjutkan dengan kategori hewan kurban. Yang pertama adalah memilih hewan kurban terbaik. Tadi malam ada pengajiannya Majelis Ulama di Lembang, ada yang bertanya, bolehkah menyembelih di Megere atau sapi birangi? Apakah sapi betina boleh disembelih? Penyembelihan hewan kurban terkait dengan jenis hewannya sama dengan hewan sembelihan akikah, yaitu kambing. Tidak ada ketentuannya dalam akikah, bahkan Nabi SAW menyebutkan dalam akikah boleh saja menyembelih dengan seekor kambing betina. Dan jarak akikah tidak selamanya kambing jantan. Bahkan Nabi menyebutkan boleh kambing betina. Oleh karena itu masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait ini maka boleh saja orang melaksanakan akikah dengan sapi betina. Sapi betina boleh dijadikan untuk sembelihan untuk kurban. Tapi dalam hal ini ada yang mengatakan bahwa ia kurban sembelihan untuk persembahan, untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berusahalah untuk memberikan atau menyembelih hewan kurban yang terbaik. Ya, ada riwayatnya anaknya Nabi Adam alaihissalam istaqarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima. Di antara dua anaknya Nabi Adam alaihissalam berkurban, satu yang diterima kurbannya, satu yang tidak. Apa perbedaannya kurbannya yang satu? Yang kurbannya yang satu berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasapa memangi apa yang terbaik untuk dikurbankan? Buah-buahan yang terbaik. Nasaba yaro anakna Nabi Adam alaihissalam satu orang peternak, satu orang petani. Yang petani mengorbankan hasil pertaniannya yang terbaik. Sementara yang peternak nasapai madokoe, hewan ternak madoko malasa, supaya tidak terlalu banyak kerugian. Kemudian masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, napodaki itu bang wafatuqbila min ahadihima. Hanya satu yang diterima. Siapa yang diterima? Yang berusaha berkurban dengan kurban yang terbaik. Kalau kita menganggap bahwa maniaki untuk mencari kurban, siapa bang? Masa kini situ kena. Ya masa kini kada siapa bang ni sapi birang atau bembe birang itu masih sempo-sempoe. Ya ini bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam kondisi bahwa memang kemampuan kita hanya untuk membeli hewan atau sembelihan betina, maka itu tidak menjadi masalah. Maka dibolehkan. Tapi tetap yang terbaik adalah hewan jantan. Jadi memilih hewan yang terbaik. Tidak kita ragukan bahwa berkurban termasuk syiar Islam. Oleh karena itu hendaknya memilih hewan kurban yang paling baik, paling gemuk dan bagus
ya paling gemuk dan bagus. Nah pada pun Allah Ta'ala, dzalika wa man ya'zim hurmatillahi fa huwa khairullah inda rabbih. Demikianlah perintah Allah, maka barang siapa yang mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha untuk memberikan kurban yang terbaik. Nah ceritai Anas bin Malik radhiyallahu an, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan 2 ekor kambing yang bertanduk dan gemuk. Kurbanan Nabi berarti kalau hewan bertanduk, kambing yang bertanduk, kambing besar dan gemuk. Diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim. Kemudian sahabat Ibnu Abbas mengatakan, dan termasuk mengagungkan syiar yang terhormat di sisi Allah dengan menggemukkan hewan kurban, membesarkan dan membaguskannya, karena hal itu lebih besar pahalanya dan lebih banyak manfaatnya. Kemudian jenis hewannya, ya jenis hewannya, ya termasuk ada pertanyaan di Pindrang katanya ini kalau tidak sempat menyembelih kambing, menyembelih sapi, maka kalau kemampuan hanya ayam manutona, ya purakai pudang, maka da waktu ku betibar pudang, maka da ya ko berkeluarga ni tawiyana namo makoroe wajib ni tu mapak darah, ya wajib ni mapak darah, namo manukmo. Nah ternyata masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam Al-Qur'an, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi alaihi ala ma razaqnahum min bahimatil an'am. Ini wa ma razaqahum min bahimatil an'am, apa yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dari binatang ternak, ya bahimatul an'am, yang termasuk bahimatul an'am. Bahimatul an'am adalah hewan ternak yang populer di Arab Saudi pada saat itu hanya 3. Yang pertama adalah unta, kemudian sapi, kemudian kambing. Nah, perkembangannya maka boleh unta dan sejenisnya. Jadi siaga macam unta ya unta, ada unta yang besar tinggi, ada unta yang berpunuk 1, ada unta yang berpunuk 2. Ya pokoknya sejenis unta di mana mau. Kemudian sapi dan sejenisnya. Sapi dan sejenisnya, apa sejenis dengan sapi, apa ciri-cirinya sapi yang pada umumnya hampir sama, adalah kerbau. Walaupun ada ulama yang tidak menerima pendapat bahwa menyamakan kerbau dengan sapi dalam berbagai hukum dan hukumnya dianggap sebagai satu kesalahan. Tapi pada umumnya jumhur ulama mengatakan bahwa semua hal-hal yang terkait dengan sapi pada manemoi si bawah tedonge. Cuma makare magi na degaga tedon na tepu pong Allah Ta'ala atau na tepu Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena hewan yang populer di Arab Saudi hanya sapi. Tidak ada, bahkan ada sapi di dalam Al-Quran. Ada beberapa ulama yang secara tegas membolehkan berkurban kerbau, karena pada umumnya kerbau sama dengan sapi. Di antaranya ulama-ulama Syafi'iyah, ya, anggap bahwa sama dengan sapi. Kemudian ini lanjut lagi, jantan atau betina. Tidak ada ketentuan jenis kelamin hewan kurban, boleh jantan maupun betina. Diriwayatkan dari Ummu Kursin radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, akikah untuk anak laki-laki 2 kambing dan anak perempuan 1 kambing, tidak jadi masalah jantan maupun betina. Jadi boleh betina. Hadis diriwayatkan Ahmad, An-Nasai dan disahihkan oleh Syekh Albani. Berdasarkan hadis di atas, maka masyarakat muslimin, jika dibolehkan menggunakan hewan betina ketika akikah, berdasarkan hadis ini menunjukkan bahwa hal ini juga boleh untuk berkurban. Namun umumnya hewan jantan lebih baik dan lebih mahal dibandingkan hewan betina. Oleh karena itu tidak harus hewan jantan, namun diutamakan jantan. Tidak harus hewan jantan, tapi diutamakan jantan.
melebihi nareko jantan dibanding betina. Kemudian usia hewan, ya, umurna. Para ulama sepakat bahwa hewan kurban disyaratkan telah mencapai usia yang telah ditentukan oleh syariat. Yang mana yang ditentukan oleh syariat? Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadbahu illa musinnatan illa an yu'sar alaikum wa tadbahu jaz'atan min ad-dha'ni. Janganlah kalian menyembelih hewan kecuali musinnah. Jika kalian sulit mendapatkannya, maka sembelihlah yang sudah berumur setahun dari jenis kambing. Jadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya musinnah bukanlah hewan yang sudah tua sekali, akan tetapi maksudnya adalah astani. Astani itu artinya tahun kedua. Ya, sehingga ada mengatakan usia hewan kurban itu adalah 2 tahun kalau kambing. 1 tahun lebih si tahun sudah dianggap 2 tahun. Kemudian setiap jenis hewan, baik itu onta, sapi, kambing dan selainnya, tidak boleh berkurban dengan selain yang berumur setahun dan jenis selain kambing bagaimanapun keadaannya. Disepakati oleh ulama bahwa selain kambing ada namanya domba, boleh yang berumur 6 bulan. Domba disebutkan dalam hadis boleh berumur 6 bulan. Kalau unta genap berusia 5 tahun, masuk tahun ke-6. Ya, kalau unta masuk tahun ke-6. Jadi kambing itu 1 tahun lebih atau masuk tahun kedua. Kemudian unta masuk tahun ke-6. Jadi 5 tahun itu walaupun tidak pas, maka dah lebih 6 tahun. Kalau lebih 6 tahun, ya ditoga ke kapal makorba unta, kecuali tahun lawai Mekah. Ya lagi Mekah melaksanakan dam. Sekarang dam sudah ada dilaksanakan di Pinrang. Kemudian masyarakat muslimin, sedangkan hewan sapi adalah yang telah genap berumur 2 tahun masuk tahun ketiga. Ya, diulangi, jadi kambing, kalau kambing berumur 2 tahun, artinya 2 tahun itu masuk tahun kedua. Jadi 1 tahun lebih masuk tahun kedua. Kecuali jenis domba itu 6 bulan. 6 bulan. Kemudian ya unta umur 5 tahun masuk tahun ke-6. Ya, masuk tahun ke-6. Kemudian sapi sudah berumur 2 tahun masuk tahun ketiga. Artinya lebih ni 2 tahun umurna. Termasuk, dan untuk hewan kambing adalah yang sudah berumur genap 1 tahun lebih masuk tahun kedua. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat hewan kurban selanjutnya adalah yang tidak cacat. Nanti ada cacat, haram cacatnya. Yang berkurban dengan hewan yang tidak ada cacatnya. Cacat pada hewan berkurban ada 2 macam. Yang pertama, cacat haram. Maksudnya tidak boleh ada dalam hewan yang mau disembelih ini. Cacat harangi angka ia napunai hewan yang mau disembelih berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un la yajuzna, ada 4 yang tidak dibolehkan. Ada 4 yang tidak dibolehkan. Al-aura'ul bayyinu awaruha, buta dan jelas butanya. Ya, buta dan jelas butanya. Wal maridatul bayyinu maradaha, sakit dan jelas sakitnya. Ya, ini kan malasa. Apalagi sekarang itu selek penyembelihan, maka kowe pagi kontrol ni kepada dinas peternakan itu periksa ke dari malasa, dena malasa. Kemarin ada penyembelihan kurban di pesantren, itu runa paresa di peternakan, maka dia ukuran nasang malasa. Kalau ini sehat, periksa ginjalnya, periksa hatinya, kalau ini sehat. Ya, tapi kita secara umum narik naperita al nasabah bayyinun maraduha, kentara, manassalasana,
Ya rokan ko penyakit pada angkana sa penyakit roh ya iri tapi atina boro atina kau malas saja tapi tidak kentara. Tapi disebutkan di sini yang kentara sakitnya. Wal arja'ul bayyinu dal'uha, pincang dan jelas pincangnya. Wal kasiratul lati la tungki madokoi seakan-akan tidak ada tulang sumsumnya. Jadi istilahnya manasa madoko. Ini kita kan alhamdulillah pada umumnya sebelum beli sapi irita jual sapi ya, bahkan biasa nak kirim memang video nama kedai sapi makoi sapi. Kemudian sekarang itu masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah cacat yang haram. Ini kalau ada cacat yang haram, pincang jelas pincangnya, kemudian sakit jelas sakitnya, kemudian buta jelas butanya, kemudian kurus ya madoko manasala de madoko makradiga kadagina manasa dokona. 4 jenis cacat ini tidak boleh ada pada hewan kurban. Ya, Ibnu Qudamah berkata dalam Al-Mughni, kami tidak mengetahui ada perselisihan bahwa cacat semacam ini menghalangi keabsahan kurban. Jadi sepakat semua ulama makna cacat ini tidak boleh ada dalam hewan kurban. Kemudian ada namanya cacat yang makruh. Kalau tadi itu cacat yang haram, tidak boleh ada sama sekali. Kemudian karena disebutkan itu tadi disebutkan dalam hadis natapumeman nabitta manassa butana manassa lasana manassa kepanna manassa makadamadokoi, dan disebutkan hadis dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada namanya cacat makruh, ada kekurangannya, cacat pada hewan kurban yang tidak menghalangi sahnya hewan kurban. Jadi ada cacat yang tidak menghalangi sahnya hewan kurban, seperti petui lenyai cedek do cilina, hilang sedikit telinganya, kemudian tanduknya patah, ekornya hilang, kemaluannya hilang, sebagian giginya lepas dan lain-lain sebagainya. Maka wajib bagi seorang muslim untuk memilih hewan kurbannya yang paling baik dan bagus sifat fisik dan warnanya, dan janganlah berkurban dengan hewan yang ada cacatnya. Jadi kita berusaha untuk yang terbaik tadi. Yang pertama tadi tidak boleh ada sama sekali yang 4 hal itu. Yang 4. Kemudian angka biasa olok-olok itu sebenarnya malah setai pura mitunaro watunna bicu pura itandai do cilina napetui do cilie. Itu tidak dianggap makruh. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kurban ya saya kira ini kita paham, kurban sah untuk berapa orang, kambing hanya untuk 1 orang. Ya, ada yang bertanya, ada kambing untuk satu keluarga, ini masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini namanya berserikat dalam berkurban. 1 orang yang berkurban yang diserikatkan adalah pahalanya. Ya, umpamanya kepala keluarga berkurban kambing, kemudian naniakan nih untuk alena si bawa keluargana, itu namanya 1 keluarga. Tapi yang berkurban hanya 1, failnya pelakunya hanya 1. Ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa dalam penyembelihan menyembelih kurbannya nabuah dan nabita, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin. Opuang tatarimai kurbana puleri Muhammad. Asalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam si bawa keluarganya Muhammad. Makurna jadi yang berkurban hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang menerima yang diniatkan pahalanya adalah untuk seluruh keluarga. Itu berserikat dalam hal pahala senab, berserikat dalam hal pahala. Kemudian berserikat dalam hal kepemilikan. Umpamanya
umpamanya ada 1 ekor kambing, 2 tahu punah. 2 tahu punah, maka ini tidak boleh masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya 2 tahu makorobaki 2 harus kambingnya. Tapi untuk sapi disebutkan bahwa 7 orang. Ya, walaupun ada hadis yang mengatakan sampai 10 orang, tapi hadisnya lemah. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berhak menyembelih hewan kurban. Sekarang ada namanya juleha. Juleha itu jurus sembelih halal. Ya, sebenarnya kalau ada pelatihan jurus sembelih sekarang harus bersertifikat halal. Sudah menjadi ketentuannya pemerintah. Maka biar di masjid-masjid atau di tempat penyembelihan hewan ternak, bahkan penjual ayam di pasar harus punya sertifikat juleha. Kayalah harus sertifikat juleha, ada tempat pelatihannya. Ya, alhamdulillah di beberapa kali pelatihan di Kabupaten Pindrang itu ada beberapa sering terjadi pelatihan. Baru-baru bulan lalu di Dinas Koperasi itu diadakan oleh lembaga dari Polman, itu mengadakan penyembelihan sertifikat juleha. Ya, seperti di panti selalu memotong kambing harus ada juleha, jurus sembelih halal. Nah, ini masyarakat muslimin seharusnya masjid juga punya. Tapi sekarang kita belum punya. Maka siapa yang berhak? Secara umum dianjurkan untuk menyembelih sendiri. Ya, sunnah untuk menyembelih kurbannya sendiri. Nah, sahabat Nabi SAW tidak pernah menyuruh orang menyembelih kambingnya. Diriwayatkan dalam hadis, dahhan Nabiya sallallahu alaihi wasallam bikabashaini amlahaini akranaini dzabahahuma biyadin wa samma wa kabbara wa darijlahu ala sifahihima. Nabi SAW berkurban dengan 2 ekor kambing yang gemuk, kemudian bertanduk. Beliau menyembelih dengan tangannya sendiri. Beliau membaca bismillah, kemudian bertakbir, meletakkan kakinya pada kedua sisi leher kurbannya. Jadi dianjurkan untuk menyembelih hewan kurban sendiri. Maka niko sapi pitu tahu melok mana imak kiri. Karena sahabat Nabi SAW itu menyembelih dalam kurbannya, maka boleh mewakilkan penyembelihannya. Boleh bagi yang berkurban mewakilkan penyembelihan hewan kurbannya kepada orang yang lain. Akan tetapi hendaklah memilih orang yang paham cara penyembelihan yang benar dengan sesuai sunnah dan bukan sembarang orang. Jadi harus nangi poyo kada angka sertifikat julehana. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, maka dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, fanakhara salasan wa sittina biyadihi thumma a'ta aliyan fatahharrama ghairaha. Nabi itu pernah menyembelih 63 ekor unta sebelum beliau menyerahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menyembelih hewan kurban yang tersisa. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih 63 hewan kurban. Kemudian tidak dijelaskan maka siapa punya. Kalau kurbannya Nabi sallallahu alaihi wasallam nariko korban memang Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti purana roh 63 ke atas dia serahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menyembelih hewan kurban yang tersisa. Berarti kalau kurbannya seluruhnya Rasulullah, maka Surumui Ali bin Abi Thalib menyembelih yang lain. Maka boleh diwakilkan. Di pelatihan juleha kemarin ada yang bertanya, apakah perempuan boleh menyembelih? Ya, wadiga makun raye untuk menyembelih. Wanita itu boleh menyembelih. Perempuan tidak ada riwayatnya bahwa harus laki-laki yang menyembelih. Yang ada yang tidak boleh itu perempuan azan. Ya, jelas kalau larangan perempuan tidak boleh imam dibagi laki-laki. Tapi menyembelih
boleh saja perempuan menyembelih. Adapun anggapan sebagian orang bahwa wanita makruh bila menyembelih langsung kurbannya adalah anggapan yang tidak ada dasarnya. Dasar bolehnya wanita menyembelih adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Ka'ab bin Malik. Angka makunrai budak perempuan. Ia budak Ka'ab bin Malik ada budaknya, budak perempuan. Ya budak iriulukan alene disuruh makampi ya kesana unta makampi domba. Kemudian pakampi na Malik Ka'ab bin Malik naruntui angka bembena malasa kurang sehat. Jadi di tengah padang pasir nagirei ia makunrai gerei nabawang Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, tapi dia na melok mandre Ka'ab bin Malik makanya aja jolok ipudangi jolok nabita. Jadi lawan apudan nabita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul untuk bertanya, lalu sampailah beliau kepada Rasulullah, nama kedai nabita kul makanlah. Berarti diterima sembelihannya perempuan. Salah dia itu nama selen dari komite darah. Magiregai napa sih masaudara na paja depan mati. Kemudian masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang berkurban boleh makan daging kurbannya ya. Kemudian yang tidak, kadang yang ada perbedaan pendapat ulama, orang yang bernazar ya rotomat tinjae makroba kena kewajiban makroba sunnah sahabat tinjana mancaji wajib. Ulama berbeda pendapat. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa tidak boleh dimakan. Nah, sahabat niatna untuk makroba adalah untuk bersedekah dan itu adalah disedekahkan semua, sehingga ulama Syafi'iyah mengatakan tidak boleh dimakan. Kemudian ulama Malikiyah mengatakan boleh dimakan. Nah, sahabat sidongot-tongan wajib nakoi adalah wajib nazar. Sementara dagingnya itu prosesnya adalah tetap termasuk hewan kurban. Makrobanami mencaji wajib, tapi dagingnya tetap untuk sama dengan prosesnya daging kurban yang lain, maka boleh dimakan. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tarjih mengambil pendapat yang kedua. Kemudian pembagian daging kurban. Salah satu tujuan ibadah kurban adalah mencukupkan dan membantu orang agar sama-sama merasakan daging kurban. Ya, dalam Al-Quran ada pembagian disebutkan liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi bi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isil faqir. Disebutkan di bagian maka makanlah sebagian daripadanya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Jadi yang pertama boleh dimakan dan boleh dibagikan kepada orang-orang yang fakir. Dalam ayat lain disebutkan fakulu minha wa at'imul qani'il mu'tar. Makanlah sebagian daripadanya dan berikanlah kepada orang yang tidak meminta-minta atau orang yang meminta. Jadi dalam hal ini masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dibagikan kepada ia atau yang lengewe, boleh orang kaya tetang kembali bolata di nak koroba maka retanya atau kasiasi, tapi boleh dikasih. Ini berdasarkan dalil Al-Quran dalam surah Al-Hajj ayat 36. Baik peminta-minta maupun yang tidak meminta-minta. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan fakulu wadahiru watasaddaqu. Makanlah daging kurban itu, simpanlah dan sedekahkanlah. Jadi ini hewan kurban dibagi tiga. Sebagian dimakan, sebagian disimpan, sebagian sepertiga disimpan, sepertiga disedekahkan, sepertiga dimakan. Dibagi tiga, jadi yalan dibagi atta, kemudian sepertiganya boleh disimpan. Iyan apa ibakso, ipatama i presere makadamatut pianrei
Kemudian sepertiga dimakan, sepertiga untuk disedekahkan. Terserah kita berapa orang mau diberikan. Ya, dalam hadis lain, kulu wa atamu wa dahiru, makanlah daging kurban, berikanlah kepada orang yang lain, dan simpanlah, terbagi 3. Ayat dan hadis di atas sama sekali tidak menerangkan ukuran dalam pembagian hewan kurban. Jadi tidak ada pengukuran harus 1 kilo, harus 2 kilo. Ya, tidak ada pengukurannya. Berapa seharusnya yang dimakan, disedekahkan atau disimpan? Oleh karena itu yang lebih mendekatkan kebenaran dalam masalah ini bahwa pembagian hewan kurban sifatnya fleksibel. Nah, tergantung ini masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Yang penting angkai bagi. Ya, yang penting ada yang diberikan kepada orang. Bahkan boleh diberikan kepada semua orang. Ya, Nabi SAW suatu hari pernah berkurban dengan 5 ekor unta, dan beliau tidak makan sama sekali. Bahkan napudangi sahabatnya, man sya'a uftata, barang siapa niga tau melok mala ya ling, niga tau melok mala. Jadi Nabi menyembelih 5 ekor, kemudian dia serahkan, kalau ada yang mau ambil silahkan diambil. Jadi boleh saja kita bagi semuanya, tidak ada kita makan. Yang tidak boleh masyarakat muslimin, larangan dalam kurban, yang pertama adalah tidak boleh menjual hewan kurbannya. Bagi orang yang berkurban, ya tadi terbagi 3, tidak ada disebutkan boleh dijual. Boleh dijual. Di PK Bata ada bertanya, umpamanya, ya Ustaz, kebetulan mega bali bulaku malaikat daging, apakah boleh saya jual? Wadi gau balu. Maka orang yang menerima hanya menerima pemberian, boleh dia jual, terserah. Konala nih itu kalau natarima nih daging, itu hak prerogatifnya orang yang menerima. Melo ina bakso, melo ina kondro, melo ina coto, melo ina bagengat tawe, melo ina balo, itu terserah. Boleh saja dia. Tapi yang berkurban tidak boleh menjualnya. Tidak boleh menjual bagian hewan kurban seperti daging dan kulitnya. Ya, termasuk orang yang berkurban, maka alika bilulanna meloka balui, tidak boleh. Tapi kalau orang yang berkurban naleng itu, maka ya ala nira, terserah orang yang dikasih, melo ina balu, melo inaga. Kemudian termasuk, bahkan Nabi SAW menyebutkan, cerita Ali bin Abi Thalib, maka amarani Rasulullah SAW an aquma ala budnihi wa an atasaddaqa bilahmiha wa juludiha wa jillatiha. Nasuruka nabita mancaji panitiana korbana. Nasuruka nabita, maka sedekahkan dagingnya, kulitnya, dan aksesorisnya. Jadi namo tulukna ya bagi amanah. Tidak boleh ada dijual, kecuali jadi disedekahkan. Kemudian tidak boleh memberi upah kepada tukang potong hewan kurban. Masalah ini masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala perlu dijelaskan. Pertama, jika tukang potong diberikan upah dari bagian hewan kurban, semisal kepalanya, kulitnya, atau dagingnya, atau atas dasar bahwa tukang jagal tersebut miskin atau sebagai bentuk hadiah kepadanya, maka hal ini tidak mengapa. Jadi kupak bere mialingi, ya bagian nak kedai ikona malep, pokoknya hadiah tania sewa, tania saro gire. Jadi dega ya saro gire. Jika tukang potong diberikan bagian dari hewan kurban sebagai imbalan upah menyembelih, maka tidak boleh. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, amarani Rasulullah SAW, ini hadisnya kembali Ali radhiyallahu an aquma ala butnihi, untuk murusui sembelihannya, untanya, wa an atasaddaqa bilahmiha, nasuruka masjidaka manangi dagingna, wa juludiha masjidaka manangi olitna, wa ajillatiha pakaiannya, pakaian aga pakai pakaian untai, wa alla u'til jazara minha, dan saya tidak memberikan tukang potong itu jasanya. Kala nahnu nu'tihi min indina, kemudian Ali berkata,
kami memberikan upah tukang jagalnya dari kantong kami sendiri. Ya, jadi kalau mau dikasih tukang Pak Gire pesui duit boleh kantum, bukan dari hewan kurban. Ini hadis masyarakat muslimin diriwayatkan oleh di dalam Raudah At-Talibah oleh Imam An-Nawawi, disahihkan oleh Imam Albani. Nah, jadi ya rokapang yang unik tadi malam di Lembang ada pertanyaan, maka dah Ustaz ya roh ini bagaimana hukumnya umum nasak umum ini di sini orang tahu ya roh panitia nalangi alin ambilkan sendiri daging alin tawana ya nalangi alin daging jadi sambil makar-kerai nalasina batamai kanton-kantonna di mogar nasa bila itu menjadi lebih baik jangan menjadi panitia karena niat tak menjadi panitia melok malah daging. Orang menjadi panitia itu adalah untuk mendapat pahala mengurus kurbannya orang. Ia kona leki balik pak kurbaya, alhamdulillah. Kode naleki pak kurbaya, sabaraki pahala yang kita dapat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak buat apa lagi. Nalengnya alin atau mimalengnya alin daging. Iko kapuna daging. Namulang alin. Tidak boleh diambil masyarakat muslimin. Jangan dengan dasar bahwa panitia bebas mengambil hewan kurbannya orang. Saya kira itu yang kita bahas pada hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, saya kira cukup. Kita menutup dengan kafarat majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.